Buah tomat lebat berbunga. Assalamualaikum sobat semua. Rokan Hilir, salah satu nama kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang masih kental dengan nuansa Melayunya. Dibentuk dengan 3 kanagarian, yaitu Nagari Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Kabupaten yang sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis ini memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kabupaten yang dijuluki Nagari Seribu Kubah ini memiliki makanan khas daerah yang tidak mudah dijumpai di daerah lain, yaitu kue asidah dan kue uwo-uwo. Makanan khas ini berasal dari Kecamatan Kubu Babu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kami di sini sedang bersama narasumber yaitu Saudari Indah. Nah, di sini kami akan mempertanyakan tentang makanan khas dari Rokan Hilir, yaitu daerah khususnya Kubu. Nah, di sini makanannya yaitu makanan uwo-uwo dan kue kasidah. Saya akan bertanya kepada narasumber yang berasal dari Kubu Rohil. Nah, makanan ini dibuat untuk pada hari tertentu dan apa makna untuk kue uwo dan kasidah? Jadi kue kasidah sendiri ini tuh dibuat setiap ada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan. Nah, jadi makna dari kue kasidah ini sendiri adalah untuk dimakan oleh pasangan pengantin yang untuk bertujuan proses pengenalan antara pasangan. Sedangkan uwo-uwo sendiri itu biasanya di bulan suci Ramadan itu dibuat oleh setiap rumah-rumah untuk menambah silaturahmi kepada tetangganya gitu, untuk saling bertukaran makanan pembuka untuk di bulan puasa. Nah, baik Kak, selanjutnya bertanya apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat uwo dan kasidah itu Kak? Dan ada nggak maknanya? Kalau untuk kue kasidah itu bahan-bahannya, bahan utama itu ada tepung terigu, dan yang kedua itu ada air untuk melarutkan tepung tersebut, dan selanjutnya ada bawang goreng. Bawang goreng ini untuk menambah rasa gurih dan khas bau dari kue kasidah ini. Sedangkan kue uwo-uwo sendiri itu bahan utamanya juga dari tepung ketan dan dibuat dengan isian gula merah ataupun gula putih, dan untuk pewarna biasanya ada yang menggunakan biasa saja tepung dan ada juga yang menggunakan daun pandan sebagai warna hijaunya, dan daun pandan ini juga bermakna untuk menambah bau dari harum dari kue uwo-uwo sendiri. Bahan selanjutnya daun pisang. Daun pisang ini digunakan untuk sebagai wadah alas dari kue uwo-uwo, dan yang terakhir adalah santan. Santan sendiri ini adalah dimakan secara bersamaan dengan kue uwo-uwo tadi. Apakah makanan ini banyak disukai oleh masyarakat sekitar khususnya di daerah kita? Untuk kedua makanan ini, perbedaan yang disukai dari masyarakat Kubu ini sendiri adalah orang tua lebih suka makan kue kasidah, dan untuk kue uwo-uwo sendiri itu banyak disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa juga. Kak, jadi saya mau nanya, apakah makanan kue uwo sama kasidah ini dapat dijumpai di pasar atau gimana gitu? Kalau kue kasidah itu sangat jarang ya dijumpai di pasar-pasar, bazar-bazar makanan, karena kue kasidah ini biasanya dibuat hanya untuk ada acara-acara tertentu saja, seperti yang dari pertanyaan pertama tadi. Kalau kue kasidah dibuat di hari-hari pernikahan gitu. Sedangkan kalau kue uwo-uwo itu bisa dijumpai di pasar-pasar jika di saat bulan puasa saja, biasanya untuk takjil gitu. Mengapa makanan uwo-uwo sama kasidah itu menjadi ciri khas makanan daerah Rokan Hilir dan khususnya di daerah Kubu? Karena kue kasidah itu dibuat dulu oleh orang tua dengan bahan yang sangat minim seperti tepung dan santan kelapa gitu. Jadi karena sampai sekarang dijadikan ada makanan adat di setiap acara-acara pernikahan. Sedangkan kue uwo ini hanya ada saat bulan puasa atau bulan suci Ramadan itu untuk menu berbuka mereka yang manis-manis gitu. Nah, selanjutnya uwo-uwo, namanya termasuk unik lah ya. Kenapa bisa kue ini disebut dengan uwo-uwo?
Karena zaman dulu itu waktu proses pembuatannya itu kan dia dengan secara dikukus gitu. Nah jadi kan dia beruap-uap gitu. Karena emang bahasa dari kubu sendiri itu adalah uap, itu adalah uwo. Jadi disebutlah kue uwo-uwo gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Apakah sampai sekarang masyarakat Kubu sendiri masih melestarikan kue uwo-uwo dan kue kasidah sendiri? Iya, sampai sekarang masih dilestarikan karena itu sudah menjadi makanan adat istiadat dari orang Kubu sendiri. Di setiap acara pernikahan, di setiap bulan suci Ramadan, kue-kue itu selalu ada. Nah, selanjutnya apa bagian-bagian tumbuhan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue uwo-uwo dan kasidah ini? Untuk kue kasidah sendiri itu tumbuhan yang digunakan adalah bawang merah yang digunakan untuk sebagai topping dari kue kasidah tersebut, digoreng dan itu juga bisa menambahkan bau yang khas dari kue kasidah. Sedangkan untuk kue uwo-uwo sendiri itu tumbuhan yang digunakan adalah daun pisang itu sendiri untuk wadah dari kue uwo-uwo, dan daun pandan itu untuk menambahkan warna dan bau dari kue uwo-uwo. Selanjutnya adalah kue uwo-uwo ini terbuat dari tepung ketan yang asal mulanya tuh dari beras bulog. Berarti bagian tumbuhnya yang digunakan ada dari daun, ada dari buahnya juga ya kan? Daun dan Terus buah. kalau di bawang umbinya gitu. Ya. Nah, berikut adalah alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan kue uwo-uwo dan juga kasidah. Setelah alat-alat sudah dipersiapkan, nah sekarang ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kasidah. Nah, setelah alat dan bahannya sudah lengkap, yuk kita mulai proses pembuatannya. Prosesnya diawali dengan memasukkan tepung terigu ke dalam wadah. Dan di sini kami menggunakan tepung terigunya sebanyak setengah kilo saja. Setelah itu kita masukkan gula pasir kira-kira sebanyak 5 sendok makan, kemudian garam halus sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan air ke tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk secara perlahan. Hal tersebut dilakukan agar adonan nantinya tidak menggumpal. Setelah adonan tercampur rata, maka sekarang kita akan menyaring adonan tersebut menggunakan saringan. Kemudian adonan dimasak dengan menggunakan api kecil dan diaduk secara terus-menerus. Sambil menunggu adonan tadi matang, sekarang kita akan membuat bawang goreng untuk topping kue kasidah. Pertama-tama kita kupas dulu bawang merahnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, sekarang kita goreng bawangnya dengan menggunakan minyak panas. A few moments later. Nah, sekarang adonannya sudah mulai menggumpal. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menambahkan minyak ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, di sini adonannya sudah matang, yang mana adonannya sudah tidak lengket lagi pada kuali. Nah, setelah kami menunggu adonan kue kasidahnya dingin, sekarang kami akan mencetak adonannya ke dalam cetakan berbentuk bunga. Setelah adonan kue kasidah dicetak, kami memberi bawang goreng di atas kue kasidah.
I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan uwo-uwo. Pertama-tama kita panaskan daun pisang dengan menggunakan api. Tujuannya adalah agar tidak mudah robek saat digunakan. Selanjutnya potong daun pisang sesuai ukuran piring yang akan digunakan. Nah, cara pembuatan kue uwo-uwo, yang pertama kita menyediakan bahan yaitu tepung ketan sebanyak 500 gram ke dalam sebuah wadah. Masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan santan sebanyak 1 gelas dan pewarna makanan 1 sendok teh aja. A few moments later. Kemudian kita aduk hingga merata sehingga menjadi sebuah adonan. Nah, setelah adonan uwo-uwo menjadi, kita akan membentuk seperti bunga atau sekreatif mungkin juga boleh. Di sini kami membentuk seperti bunga yang mengembang, lalu dimasukkan gula pasir agar terdapat rasa manis. Kue uwok-uwok yang telah diberi gula lalu diletakkan di atas piring, kemudian diberi santan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan dan dikukus selama kurang lebih 15 menit. A few moments later. Setelah kurang lebih 15 menit, kue uwok-uwok diangkat dan siap disajikan. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Bahan yang ada di kue uwo-uwo yang pertama yaitu beras ketan yang berfungsi sebagai bahan utama pembuatan kue uwo-uwo. Berikut klasifikasinya. Tumbuhan yang kedua pada pembuatan kue uwo-uwo yaitu ada kelapa yang diambil santannya yang berfungsi sebagai campur adonan pada beras ketan. Berikut klasifikasinya. Tumbuhan yang terakhir pada pembuatan kue uwo-uwo yaitu ada pandan yang berfungsi sebagai pewangi untuk kue uwo-uwo. Berikut klasifikasinya. Jenis tumbuhan terakhir pada pembuatan kue uwo-uwo yaitu ada daun pisang yang diambil pucuknya atau bagian yang muda yang berfungsi sebagai alat pembungkus pada kue uwo-uwo. Berikut klasifikasinya. Bahan yang ada pada kue asidah, yang pertama ada kelapa sawit yang berfungsi sebagai minyak dalam pembuatan kue asidah. Berikut klasifikasinya. Tumbuhan yang ada pada kue asidah, yang kedua ada tebu yang berfungsi sebagai pemanis buatan dalam pembuatan kue asidah. Berikut klasifikasinya. Tumbuhan yang ada pada kue asidah, yang ketiga ada gandum yang berfungsi sebagai tepung terigu atau bahan utama dalam pembuatan kue asidah. Berikut klasifikasinya. Tumbuhan yang ada pada kue asidah yang terakhir ada bawang merah yang berfungsi sebagai topping pada kue asidah atau untuk mempercantik kue asidah tersebut. Berikut klasifikasinya.